saya Sekar Miadiarti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Candipuro, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya melaksanakan ujian kinerja dengan mengambil video pada pembelajaran bahasa Indonesia pada materi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media kantong unsur berita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk siap. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk pagi ini, ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Amelia Dwi Utami, Arisa, Aurelia, Fajar. Masuk semua ya anak-anak ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Anak-anak, untuk pagi ini ya bertemu lagi dengan Bu Sekar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengecek semangat kalian, kita serukan yel-yel bersama-sama. Bahasa Indonesia, belajar ya, hati senang. Candika, jaya, jaya, jaya. Baik anak-anak, Bu Sekar ini membawa apa? Ada yang tahu? Silakan. Koran, betul sekali. Ini koran. Adakah yang pernah membaca koran di kelas ini? Fajar? Pernah. Untuk yang lainnya? Pernah. Ya. Nah, pada koran ini berisi tentang apa, anak-anak? Berita. Tentang berita, ya. Selanjutnya, kelompok 3, informasi. Betul sekali, ya. Pada koran ini berisi tentang informasi atau berita, ya. Maka dari itu, anak-anak, banyak sekali manfaatnya kalau kalian membaca koran, ya. Salah satunya kalian lebih cepat memahami informasi. Nah, koran ini termasuk media cetak, ya. Selain itu, kalau kalian membaca berita di media cetak atau koran, selanjutnya media apa? Media elektronik. Ya, kelompok 3, media elektronik. Nah, ini kita kalau
mendengarkan berita di media elektronik ini di mana? Di televisi atau radio. Betul ya, anak-anak? Jadi untuk media ada dua, ada media cetak, contohnya seperti koran ya. Kemudian elektronik atau media elektronik ada televisi, radio ya. Itu termasuk media. Nah, untuk pagi ini merupakan pertemuan yang pertama ya. Pada materi teks berita ya. Dengan mempelajari materi teks berita ini banyak manfaat yang bisa kamu ambil. Salah satunya adalah, ayo silakan, manfaat untuk mempelajari teks berita. Ya, kelompok 4 mendapatkan banyak informasi, betul sekali ya. Untuk manfaat pada materi teks berita ya. Selain itu anak-anak dalam bidang pekerjaan ini juga ada kaitannya. Ini kalian bisa menjadi wartawan, kemudian reporter juga bisa, jurnalistik ini ya. Jadi banyak manfaatnya untuk mempelajari materi teks berita. Nah, kalau begitu teks berita adalah, adakah yang tahu teks berita? Silakan dari kelompok 3 teks berita, atau dari kelompok 1 ya. Jelaskan tentang suatu kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi. Betul sekali ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, dalam teks berita ini terdapat unsur-unsur teks berita. Ada apa saja unsur-unsurnya? Ya, kelompok 3 ini diwakili oleh Nikita. Adik Simba. Bisa dijelaskan apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali, tepuk tangan. Bagus ya. Untuk unsur-unsur dari teks berita ada adik Simba. Untuk materinya, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kemudian KD-nya, anak-anak. KD-nya yang pertama, nih. Pada KD 3.1 ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3.1.1. Setelah peserta didik membaca teks berita, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita ya. Kemudian yang selanjutnya ada 3.1.2. Setelah membaca teks berita, peserta didik mampu memerinci unsur-unsur teks berita. Untuk selanjutnya, nah ini anak-anak. Untuk langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran, ini nanti peserta didik membaca teks berita. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur teks berita, ya. Dan memerinci unsur berita dengan benar. Baik. Nih, ada 3 penilaian yang akan Sekar lakukan. Yang pertama ada pengetahuan.
Untuk nilai pengetahuan ini diambil dari peserta didik saat mengerjakan LKPD. Untuk yang kedua, keterampilan ini diambil saat presentasi kelompok. Dan yang ketiga ada sikap, ini penilaian diambil saat peserta didik berdiskusi kelompok. Untuk materi selanjutnya ya, ini Bu Sekar akan membagikan link yang berisi tentang teks berita. Sudah Ibu kirimkan pada link, silakan dibuka pada HP-nya masing-masing untuk contoh dari teks berita. Silakan dibuka dan dibaca. Baik, sudah? Sudah. Sudah, silakan dilihat dulu pada tayangan LCD ya. Nah, ini dari gambar pasti kalian sudah tahu. Ini berita yang lagi viral ya. Ini apa? Biksu ya. Dari teks berita yang sudah Bu Sekar bagikan tadi dan yang sudah kamu baca, adakah unsur-unsur teks berita di dalamnya? Ada. Kalau ada silakan disebutkan. Dimulai dari unsur yang pertama. Apa? Apa peristiwa yang sedang terjadi? Rombongan biksu Thailand yang melakukan ritual pujong dengan berjalan kaki ke Candi Borobudur, Magelang pada hari ini tanggal 29 Mei mulai meninggalkan Semarang menuju Ambarawa, Jawa Tengah. Betul ya. Unsur yang pertama apa? Kemudian yang kedua. Ya, Rizky, silakan. Di mana tempat terjadinya? Magelang. Di Magelang ya. Selanjutnya, ayo silakan angkat tangan. Baik. Kapan terjadinya? Pada hari ini 29 Mei. Betul ya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Laudia, kelompok 2. Siapa yang berjalan kaki ke Borobudur? Rombongan biksu Thailand. Rombongan biksu Thailand. Betul sekali jawabannya. Lanjut. Bagaimana rute perjalanan biksu Todung ke Indonesia? Para biksu ini masuk Indonesia dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Rute jalan kaki 32 biksu ini yakni Batam, Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Pamanukan, Kandang Haur, Jatibarang, Cirebon, Losari, Pemalang, Pekalongan, Banyu Putih, Kendal, Semarang, Ambarawa. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah betul? Lanjut. Yang terakhir ada Alnara. Mengapa rombongan biksu dari Thailand berjalan kaki ke Candi Borobudur? Untuk sendiri merupakan perjalanan religi yang pelaksanaannya mesti dilakukan dengan berjalan kaki. Ritual berjalan kaki ini diketahui untuk menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu. Merayakan Waisak yang merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah benar? Berarti kalian sudah paham untuk unsur-unsur teks berita ya, atau yang dinamakan dengan adik Simba ya. Yang pertama adalah apa tadi ya, berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa ya. Kemudian yang selanjutnya di mana ya, pertanyaan mengenai tempat terjadinya peristiwa. Kapan? Pertanyaan mengenai terjadinya peristiwa. Siapa?
mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa? Pertanyaan mengenai alasan terjadinya sebuah peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana? Nah, pertanyaan mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa. Jadi ada adik Simba untuk unsur-unsur dalam teks berita. Sudah mengerti anak-anak? Baik, kalau sudah mengerti, kegiatan selanjutnya, anak-anak, kalian kan sudah tergabung dalam kelompok, ya. Nanti Bu Sekar akan membagikan media pembelajaran, ya. Ini pada kegiatan diskusi nantinya, ya, Bu Sekar menggunakan media pembelajaran yang dinamakan dengan kasur B, ya. Ini kepanjangan dari kantong unsur berita, ya. Apa namanya? Media unsur berita atau kasur B. Nah, silakan ketua kelompoknya maju ke depan mengambil media pembelajaran kasur B. Silakan perwakilan maju ke depan. Sudah dapat semua ya? Dari media kasur B atau kantong unsur berita ini nantinya akan kamu pecahkan permasalahan yang ada di dalam kantong, ya, atau kantong kasur B bersama kelompoknya nanti dipecahkan bersama untuk kantong kasur B ini, ya. Silakan dibuka bersama-sama anak-anak. Hitungan ketiga nanti dibuka ya bersama-sama. Dimulai dari 1, 2, 3. Silakan dibuka. Sudah dibuka semua? Nah, sebelum mengerjakan, anak-anak silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk langkah kegiatan, ya. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Sudah dibaca ya? Sudah. Selanjutnya, anak-anak silakan dibaca teks beritanya, ya. Nantinya anak-anak akan menentukan unsur-unsur teks berita dan memerinci unsur teks berita, ya. Ini nantinya akan dicari jawabannya dengan berdiskusi kelompok. Apakah sudah paham? Baik, silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya selama 25 menit untuk menyelesaikan. Silakan.
Ada kesulitan? Baik, silakan dilanjutkan untuk diskusi kelompok. Bu Sekar sambil berkeliling ya, memantau proses diskusi, menentukan unsur-unsur berita dan memerinci unsur berita. Tidak ada kesulitan? Tidak ya. Dari kelompok 1 ada kesulitan. Ini tinggal mengisi kalimat pertanyaan disertai dengan bukti cuplikan kalimat berita. Ada kesulitan dari kelompok 2? Yang pertama, ini apa peristiwa yang terjadi? Ayo Mel. Kelompoknya Dila sesudah kelompoknya Amel. Ini Amel hampir selesai. Ini. Baik anak-anak ya, waktu sudah habis untuk kegiatan berdiskusi kelompok. Ayo silakan kelompok yang akan presentasi, angkat tangan. Kelompok 1. Ini silakan kelompok 1 untuk presentasi. Sebelumnya agar kalian lebih semangat lagi, silakan untuk yel-yelnya. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkannya. Kelompok 1. Satu terhebat, mandiri, berkarya, berprestasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan hasil diskusi kerja kelompok tentang unsur-unsur teks berita. Ya. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita apa? Menangkan sepak takraw. Di mana? Kamboja. Kapan? Pada tahun 2023 di Kamboja. Siapa? Saiful Rizal. Mengapa? Karena atlet sepak bola takraw asal Lumajang yang meraih 2 medali emas di Games 2023. Bagaimana? Rizal tidak pernah menyerah dan terus berlatih di lapangan sepak takraw. Sedangkan di sebelah rumahnya. Yang kedua, merinci unsur-unsur berita. Yang pertama, unsur-unsur berita ada apa? Kalimat pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi? Bukti cuplikan kalimat berita, yaitu memenangkan sepak takraw. Di mana? Di mana tempat bertanding? Di Kamboja. Kapan? Kapan mengikuti SEA Games pada tahun 2023 di Kamboja? Siapa? Siapa yang mengikuti atlet sepak takraw tersebut? Saiful Rizal. Mengapa? Mengapa Pak Torik memberikan rumah kepada para atlet sepak takraw? Karena Pak Torik janji kepada atlet peraih medali emas di Games 2023 di Kamboja sebagai reward atas pencapaiannya. Yang terakhir ada bagaimana perjalanan Saiful Rizal terhadap pencapaiannya. Perjalanan Saiful Rizal yaitu tidak pernah putus asa dan juga tidak pernah menyerah dan terus berusaha, dan juga melatih dirinya di lapangan sepak takraw di belakang rumahnya. Jadi kesimpulan dari unsur-unsur berita, yang pertama ada apa, yaitu menjelaskan suatu pertanyaan apa peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada di mana yaitu tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga ada kapan, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Dan ada siapa, yaitu orang yang terlibat dalam
dalam suatu peristiwa, dan ada mengapa, alasan proses terjadinya suatu peristiwa, dan yang terakhir ada bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, silakan ditanggapi. Dari kelompok 4, nah sebelumnya yel-yelnya terlebih dahulu agar lebih semangat. Kelompok 4, cerdas, cermat, kreatif. Jaya. Diwakili oleh siapa? Kelompok 4? Diskusi kelompok 1 sudah bagus, sudah menjelaskan dengan rinci unsur-unsur berita dengan baik. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, kelompok yang akan presentasi perwakilan dari kelompok, ayo silakan angkat tangan. Dari kelompok, ya kelompok 4 lagi, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berdiri saya akan mempresentasikan tentang menentukan unsur-unsur berita dan memerinci unsur-unsur berita. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita. Apa? Memenangkan sepak takraw. Di mana? Di Kamboja. Kapan? 22 Mei 2023. Siapa? Saiful Rizal. Mengapa? Atlet sepak takraw asal Lumajang yang meraih 2 medali emas SEA Games 2023. Bagaimana? Rizal tidak pernah menyerah dan terus berlatih di lapangan sepak takraw sederhana di sebelah rumahnya. Yang nomor 2, memerinci unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita nomor 1, apa? Peristiwa apa yang terjadi memenangkan sepak takraw? Nomor 2, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Kamboja. Nomor 3, kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 22 Mei 2023. Siapa? Siapa yang menjalani peristiwa itu? Saiful Rizal. 5. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Atlet sepak takraw asal Lumajang yang meraih 2 medali emas SEA Games 2023. Nomor 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Rizal tidak pernah menyerah, terus berlatih di lapangan sepak takraw sederhananya di sebelah rumahnya. Demikian dari kelompok kami, dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, menanggapi hasil dari diskusi. Silakan kelompok yang lainnya menanggapi. Kelompok 1, ya. Menurut saya kelompok 4 sudah bagus dan percaya diri. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi. Baik anak-anak, dari hasil diskusi tadi, ya. Yang pertama, menentukan unsur-unsur teks berita. Yang kedua, memerinci unsur teks berita, ya. Dari kelompok 1 ini sudah bagus, tadi sudah rinci memaparkan unsur-unsur berita. Untuk kelompok 4 juga sudah bagus dan percaya diri. Berarti kalian sudah memahami materi tentang
menentukan unsur-unsur teks berita dan memerinci unsur teks berita. Selanjutnya, anak-anak, dari materi yang Bu Sekar sampaikan tadi, kesimpulannya, ayo silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan. Kesimpulannya dari kelompok. Dan silakan kelompok 2 untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Diwakili oleh Laudia. Silakan Laudia untuk menyimpulkan. Unsur-unsur berita meliputi adik Simba, apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa, menjelaskan pertanyaan apa peristiwa. Gimana, menjelaskan pertanyaan tempat terjadinya. Kapan, menjelaskan pertanyaan waktu terjadi peristiwa. Siapa, menjelaskan pertanyaan orang yang terlibat. Mengapa, menjelaskan pertanyaan alasan terjadinya peristiwa. Dan bagaimana, menjelaskan pertanyaan proses terjadinya peristiwa. Nah, bagaimana yang lainnya? Sudah benar? Baik anak-anak, ya. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh temanmu bahwa dalam menentukan unsur-unsur teks berita ini meliputi adik Simba, ya. Yang pertama unsur A atau apa. Yang kedua di mana. Yang ketiga keempat, kelima, yang keenam, sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas berarti kalian sudah memahami materi pagi ini. Baik anak-anak, untuk refleksi silakan dibuka HP atau gawainya masing-masing. Bu Sekar sudah mengirimkan link sebagai bahan refleksi pembelajaran pada pagi ini. Silakan dijawab pertanyaannya. Sudah diisi? Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, ya, silakan dipelajari materi menyimpulkan teks berita untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Bu Sekar mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, ayo kita bersama-sama menyerukan yel-yel. Bahasa Indonesia belajar ya, hati senang. Candika jaya, jaya, jaya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi ini. Bu Sekar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.